Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlia Sari, nomor pokok mahasiswa 19.111.00121. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar matematika. Materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu tentang logika matematika. Poin yang akan saya ambil dari logika matematika ini adalah pengambilan keputusan dalam logika matematika. Jadi, pengambilan keputusan pada logika matematika itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah modus ponens, yang kedua adalah modus tollens, sedangkan yang ketiga adalah silogisme. Baiklah, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu modus ponens. Jadi, modus ponens itu adalah sebuah cara yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dengan menggunakan premis seperti P implikasi Q dan P yang akan menghasilkan konklusi Q atau kesimpulan. Bentuk dari modus ponens adalah seperti premis 1 atau pernyataan 1, P implikasi Q, sedangkan premis 2-nya adalah P, maka konklusi adalah Q. Baiklah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh, yaitu premis 1 atau pernyataan satunya, jika Lala belajar, maka akan lulus CPNS. Premis 2-nya, Lala belajar, maka konklusinya atau kesimpulannya, Lala lulus CPNS. Nah, di sini Lala belajar itu sebagai P dan lulus CPNS itu sebagai Q. Maka dapat kita konklusikan adalah Lala lulus CPNS. Baik, sampai sini sudah jelaskan mengenai modus ponens. Saya akan melanjutkan yaitu tentang modus tollens. Jadi, modus tollens itu sendiri adalah sebuah cara penarikan kesimpulan dengan menggunakan premis-premis seperti P implikasi Q dan premis keduanya adalah Q, maka akan menimbulkan konklusi atau kesimpulan yaitu negasi Q. Baiklah, saya akan memberikan contohnya untuk lebih jelasnya. Premis satunya misalkan, jika Lala belajar, maka akan lulus CPNS. Premis 2-nya, Lala tidak lulus CPNS, maka konklusinya Lala tidak belajar. Jadi di sini kita tinggal merubah ke dalam bentuk negasi atau ingkaran, di mana jika poin pertamanya itu bernilai benar, maka poin keduanya itu akan bernilai salah, dan sebaliknya. Seperti di contoh, Lala akan lulus CPNS, maka dinegasikan Lala tidak lulus CPNS, dan ditarik kesimpulan Lala tidak belajar. Jadi seperti itu mengenai modus tollens. Nah, yang ketiga itu adalah silogisme. Jadi, silogisme itu sendiri menggunakan penarikan kesimpulan dengan menggunakan premis 1 atau pernyataan satunya itu dengan P implikasi Q dan premis 2-nya adalah Q implikasi R, sehingga dapat ditarik konklusi atau kesimpulan P implikasi R. Sebagai contoh, saya akan memberikan satu contoh, yaitu jika Lala belajar, maka akan lulus CPNS. Premis 2-nya, jika Lala lulus CPNS, maka akan mendapatkan hadiah. Maka konklusinya, jika Lala belajar, maka ia akan dapat hadiah. Di dalam silogisme ini terdapat sebuah kalimat transisi di mana digunakan untuk menghubungkan antara pernyataan satu dengan pernyataan kedua. Nah, kalimat transisi di contoh saya pada kali ini adalah lulus CPNS. Jadi, kita hilangkan saja
kalimat transisi tersebut. Maka konklusi yang kita dapat atau kesimpulan yang kita dapat adalah jika Lala belajar, maka ia akan mendapatkan hadiah. Nah, seperti itu. Jadi, eh, jika kalian ingin memahami dari penarikan kesimpulan sebuah materi logika itu, kalian harus mengerti dulu apa itu modus ponens, modus tollens, dan silogisme, sehingga kalian dapat membedakan cara mengerjakan dan menarik kesimpulan dari soal yang telah diberikan. Mungkin sekian video yang bisa saya buat pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.